Tim SAR kembali menemukan 2 orang korban bencana banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara. Total korban meninggal berjumlah 16 orang. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan dan mengevakuasi 2 korban meninggal yang tertimbun material lumpur dan pasir. 2 korban ditemukan pada satu titik yang sama dengan kondisi tubuh tertimbun lumpur setinggi 1 meter. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Jambula untuk diidentifikasi. Yang kedua diketemukan hampir bersamaan pada pukul 11.18 di satu titik, yaitu di sektor 1A diketemukan 2 korban tersebut dalam kondisi meninggal. Jadi total korban yang ditemukan sebanyak 16 korban. Sebelumnya banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu pagi. Hujan deras yang melanda sejak Sabtu membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir bandang yang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agus Supriyanto. Agus, selamat pagi. Bagaimana kondisi terakhir terkait banjir bandang yang terjadi di sana? Baik, selamat pagi Gratia dan saudara. Dapat saya sampaikan bahwa pada pencarian hari kedua kemarin, pada hari Senin, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 korban meninggal. Yang pertama, pada pagi hari ditemukan seorang pria bernama Ridwan Guna berumur 45 tahun pada pukul 10.05. Kemudian menjelang sore hari ditemukan juga 2 orang berjenis kelamin wanita juga dalam kondisi meninggal dunia, bernama Siti Nurhaliza berusia 20 tahun dan Junita berusia 17 tahun pada pukul 18.13. Sementara ini 3 orang masih dalam pencarian dan total keseluruhan hingga hari ini jumlah korban meninggal dunia semuanya 16 orang dan 3 orang diantaranya masih diidentifikasi. Untuk korban luka sendiri sekarang bertambah menjadi 8 orang, sebagiannya telah dikembalikan ke rumah masing-masing dan sebagian juga masih mendapat perawatan di rumah sakit. Untuk situasi di kondisi di lapangan saat ini atau di lokasi kejadian, tim juga sudah melakukan pembersihan menggunakan 7 alat berat berupa eksavator dan dozer untuk melakukan pembebasan jalur dari arah Rua dan Torpedo yang sebelumnya sempat putus. Data dari BPBD juga menyebutkan bahwa 25 rumah rusak dan 1 rumah ibadah juga rusak. Kerugian sementara masih didata. Untuk pengungsian ada di 1 titik lokasi, yaitu di SMK Negeri 4 atau SMK Pelayaran dengan jumlah pengungsi kurang lebih 30 kakak dan 130 jiwa. Untuk posko yang lainnya, untuk posko evakuasi saat ini ditempatkan di SD Negeri 6 Kota Ternate. Untuk pencarian pada hari ini, tim SAR juga masih menggunakan metode yang seperti kemarin, membentuk dari 1 tim itu dibagi menjadi 3 regu untuk dibagi ke 3 sektor. Hal ini untuk memperluas pencarian yang akan dipusatkan di titik sektor 1C dan sektor 2. Dari pihak kepolisian, Polres Ternate juga menerjunkan 1 ekor anjing pelacak untuk membantu dalam proses pencarian. Dari kebutuhan pengungsi yang kemarin kita dapatkan dari hasil kunjungan Pak Wali Kota Ternate, Muhammad Tauhid Soleman, bahwa warga di pengungsian membutuhkan perlengkapan bayi dan kebutuhan lansia.
Dari BMKG juga menghimbau bahwa hujan ringan dan lebat masih kerap terjadi di Kota Ternate, maka dihimbau warga untuk waspada atas terjadinya banjir susulan. Sekedar informasi juga baru kami dapatkan bahwa sebentar lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur akan diadakan rakor di mana Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB Bapak Letjen Suharyanto akan melakukan rakor bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Ternate. Setelah dilakukan rakor juga akan diserahkan secara simbolis dana siap pakai tunai dan melakukan kunjungan ke lokasi dan ke lokasi pengungsian sebentar lagi. Demikian, Gracia. Agus, apa saja kendala yang ditemukan ketika proses evakuasi? Baik, tim SAR sendiri cukup mengeluhkan adanya kendala bahwa di lokasi kejadian tersebut untuk melakukan pencarian, material lumpur dan pasir yang cukup tebal dengan ketebalan 1 hingga 3 meter. Jadi petugas pun harus waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kota Ternate, Maluku Utara, Agus Supriyanto. Selamat bertugas.